Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Kami hadir lagi melalui kanal YouTube RRI Manado dan sudah terhubung melalui via Zoom ya. Untuk narasumber kita seperti biasa hadir ya untuk memberkati Anda lewat perenungan firman Tuhan pagi ini ya bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, ya Master Pendidikan Agama Kristen. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini pendengar melalui pembacaan kitab Mazmur 144 ayat 3 sampai 4 dengan tema atau topik kita kasih Allah tanpa batas. Kami menyapa Pak Pendeta pagi ini. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Halo. Iya. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Bung Mike. Ya mungkin operator suara Pak Pendeta tidak bisa kami dengar pagi ini. Halo. Iya, oke, baik. Bung Mike. Iya, kabar sehat Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, dahsyat. Luar biasa, ya baik. Iya, dan pendengar pemirsa kita akan memberikan kesempatan nanti ya setelah perenungan firman Tuhan untuk masuk dalam sesi interaktif. Ya, baik silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bung Mike. Pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah firman kebenaran, di mana kami bisa menikmati kehidupan karena pemberian anugerah-Mu. Kami percaya bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Kami yakin bahwa kasih-Mu tanpa batas bagi kami semua. Karena itu kami minta supaya perjalanan hidup ini dituntun dan disertai oleh kebenaran firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Chia yang mengendalikannya bersama dengan kru lainnya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Semua pendengar, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado pun diberkati Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Mazmur 144 ayat yang ketiga dan keempat. Mazmur 144 ayat 3 dan 4 firman Tuhan demikian. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, kasih Allah tanpa batas. Itulah tema kita hari ini. Daud adalah raja termasyhur sepanjang sejarah Israel. Dia sangat terkenal dan disegani di masa jayanya. Dia terkenal bukan hanya di zamannya, tapi hingga saat ini, bahkan ke depannya lagi. Orang masih akan mengenal tentang kehebatan dan ketenaran Raja Daud. Namanya harum di segala masa dan sama, serta di semua peradaban dunia. Alkitab dan sejarah mencatat tentang kepahlawanan dan kejayaan yang menguasai bukan hanya bangsa Israel saja, tapi sampai dengan segala bangsa yang sempat ditaklukkannya bersama bangsa Israel. Tetapi segala kemegahan dan kemasyhuran yang digapai Daud itu tidak membuat dia lupa diri, apalagi meninggalkan Tuhan. Sebab dia tahu siapa dirinya, bahwa segala yang dia capai dan nikmati itu bukan karena hebatnya dia, bukan karena dukungan sahabat-sahabatnya atau manusia manapun, tetapi hanya karena anugerah Tuhan semata. Malah Daud merasa dia tidak layak menerima semua kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib itu. Kasih Allah tanpa batas terlalu sempurna dalam hidupnya. Jika dia menengok ke belakang, melihat latar belakang dirinya, sesungguhnya dia tidak berkenan, bahkan bisa melakukan apapun. Dia terlalu hina untuk menikmati kasih karunia Allah yang sempurna dalam hidupnya.
Sesungguhnya segala sesuatu terjadi hanya karena kasih dan pertolongan serta kesetiaannya kepada umat manusia. Dalam kerendahan hatinya, Daud mengungkapkan bahwa Allah adalah sang penjunan berkenan merendah, mengulurkan tangan, mengasihi manusia. Padahal manusia ini hanya ciptaan, buatan tangan Dia sebagai sang penjunan. Manusia sesungguhnya tidak berdaya, ditinggalkan Tuhan, pasti lenyap dan binasa. Tanpa pertolongan dan balas kasih daripada Tuhan tak akan pernah ada. Dari berlalu tanpa kesan dan bekas apapun. Manusia hanya seperti bayang-bayang lewat saja. Juga hanya seperti angin datang dan pergi kemudian hilang tanpa sisa. Allah terlalu maha kuasa. Kasih Allah tanpa batas. Terlalu mulia dan terlalu tinggi. Sedangkan manusia terlalu hina, lemah dan tak berdaya. Tanpa kita sadari, kita tidak dapat melakukan apa. Tetapi pernyataan daripada kasih Allah yang begitu setia, sempurna atas manusia, diperhatikannya, dipeliharanya, diberi nafas kehidupan, diberi oksigen, diberi waktu dan kesempatan untuk hidup, dipelihara, dan menikmati segalanya, bahkan diistimewakan oleh Tuhan. Apakah sebenarnya manusia dibandingkan dengan Tuhan? Manusia hanya seperti debu saja. Tetapi Allah sungguh menyayangi kita. Dia memperhatikan, peduli, dan memperhitungkan kehidupan umat buatan tangannya. Sungguh tak terkira kasih Tuhan bagi manusia. Sangat sempurna. Segalanya diberikannya untuk kebaikan manusia. Bahkan bumi, alam semesta ini diciptakan untuk dijadikan milik kepunyaan dan ada dalam kekuasaan manusia. Apalagi yang Tuhan tidak berikan kepada kita, buatan tangannya. Sang penjunan, sang pencipta, sang pemilik kehidupan kita, justru menaruh kasih yang tak terbatas dan sempurna untuk kita. Sungguh heran, dahsyat, dan ajaib Dia. Bahkan kita pun diciptakannya segambar dengan Dia. Sungguh sangat diistimewakan hidup kita di antara segala yang diciptakan. Inilah yang membuat Raja Daud takjub. Sungguh dia terheran-heran. Bahkan dia bangga, menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Daud merasakan betapa sempurnanya kasih Allah bagi dia, baik secara pribadi dan sebagai raja, maupun keluarga dan keturunannya serta bangsanya. Bahwa Allah sangat peduli dan penuh kasih setia kepada umat manusia, terutama mereka yang hidup setia dan taat padanya. Berlaku baik, benar, adil dalam hidup. Kesempurnaan kuasa kasih Allah tak terbatas kepada umat pilihan. Tapi semua orang menikmati nafas yang sama, hujan panas dan dari bumi yang sama, sebagai anugerah terindah dalam hidup jasmani. Itulah yang membuat Daud kagum, takjub, hormat, dan terus mengagungkan namanya. Sebab itu semua yang terjadi dilakukan dalam hidupnya. Sungguh Allah, heran, dahsyat, dan ajaib dalam setiap rancangan dan perbuatannya kepada semua umat. Pendengar yang diberkati Tuhan, siapakah kita manusia? Sesungguhnya kita tak bisa apapun, bahkan tidak dapat melakukan apa. Tapi kita yang hina dan hanya buatan tangannya ini dikasihinya secara heran, dahsyat, dan luar biasa secara ajaib. Segala kasih karunia yang sempurna dari Allah selalu diberikan kepada kita. Responlah segala kasih karunia Allah yang tak terbatas, sehingga kita akan melihat dan menyaksikan kebaikannya. Lantas kita akan memuliakan namanya, mengagungkan kebesaran kasih-Nya. Karena Dia layak dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini ya.
Dan Mutiara Pagi ini juga disiarkan bersama dengan Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Oke, baik, kita masuk dalam ruang sesi interaktif ya. Silakan untuk Anda di Mutiara Pagi ini bisa gabung ya di line SMS, WhatsApp ataupun di line telepon di 082195835080 atau bisa berikan komentar, pertanyaan ataupun tanggapan Anda ya dalam perenungan firman Tuhan pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, perenungan melalui Mazmur 144 ayat 3 sampai 4 dengan tema Kasih Allah tanpa batas. Baik Pak Pendeta, ini sudah ada. Oke, baik. Ditahan dulu ya. Oke, baik. Sambil menantikan interaktif bersama pendengar, ya Pak Pendeta, mungkin ini kalau dalam konteks kitab Mazmur 144 ayat 3 sampai 4, ya, ini sebenarnya apa ini? Makna kasih Allah tanpa batas yang bisa kita petik pagi ini. Silakan Pak Pendeta. Iya, kalau kita manusia masih terbatas, Bung Mike ya. Tapi Tuhan tidak kenapa. Nah, ini perbedaannya. Orang manusia kalau mengasihi, ya, apalagi kepada orang yang betul-betul mengasihi kita itu luar biasa. Tapi coba kalau misalnya orang itu melakukan kesalahan buat kita, apakah kasih itu masih tetap kita lakukan? Betul, Atau betul. terbatas gitu ya. Tapi Oke. Tuhan tidak, sekalipun manusia melakukan pelanggaran, kesalahan dan dosa, dia tetap mengasihi kita umatnya. Gitu. Oke. Baik, Pak Pendeta, sudah ada penelpon yang ingin bergabung pagi ini. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Ya, oke, baik. Mungkin bisa dihubungi kembali ya untuk line teleponnya, operator. Ini sepertinya tidak ada modulasi ya. Baik, Pak Pendeta, jadi kita berbicara kasih Allah ya. Kasih ya sama seperti Pak Pendeta katakan tadi, kalau orang berbuat salah kepada kita, apakah kita masih ada kasih untuk mereka? Nah, itulah Pak Pendeta yang saya lihat sekarang ini ya, realita di dalam kehidupan pelayanan. Ya. Pelayanan itu sepertinya seolah-olah sudah tidak ada kasih lagi. Seperti pilih-pilih begitu, Pak Pendeta. Bagaimana tanggapannya Pak Pendeta? Iya, sebenarnya ini mengingatkan kita ya, Bung Mike. Halo? Iya, halo, iya. Silakan Pak Pendeta. Iya, mengingatkan kita bahwa kasih itu tidak bisa pilih-pilih, tanpa batas. Artinya kalau pelayanan pilih-pilih itu sama dengan mau bilang pernyataan Bung Mike tadi itu. Masih banyak orang yang suka kalau pipa bos cepat sekali, kalau pipa Iya, bas. betul. Ya, kalau pergi Pak Bos, orang sendiri yang pi batanya, tempo apa mau pelayanan. Mar kalau pipa bas kadang sampai so teleponnya pergi-pergi ya. Ini sebenarnya mengajarkan kita untuk sadar ya bahwa kasih tanpa batas dan tidak bisa pilih-pilih dalam pelayanan. Gitu. Oke. Baik Pak Pendeta, ini ada penelpon yang gabung lagi. Ya, shalom, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Pak Muller di Bitung. Oh, Pak Muller Bitung. Oke, baik. Silakan Pak Muller. Ya, kita mau tumpahan doa untuk keluarga besar Muller Egam di Golongan Pontianak dalam sedang sakit. Mohon didoakan Pak Pendeta, semoga lekas sembuh. Baik. Sebelumnya makasih. Salam Pendeta. Terima kasih Pak Salam Muller. untuk Michael ya. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Muller di Bitung ya. Ini mohon topangan doa ya untuk keluarga besar Muller Egam ya yang sedang sakit katanya. Oke. Silakan di line SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya di 082195835080 ataupun bisa berikan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke. Baik Pak Pendeta. Ya. Kita masih bicara kasih Allah tanpa batas. Ini sebenarnya bagaimana kita bisa
mengalami kasih Allah tanpa batas dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Pendeta? Iya, kalau kita bicara kasih Allah tanpa batas ya, sampai hari ini saya dan Bung Mike, puji Tuhan masih bisa menikmati hidup ya. Kita masih bisa bangun pagi-pagi ya, Hmm, siaran seperti ini ya. Di saat banyak orang mungkin masih tidur ya, kita sudah mm-mm, bangun untuk mau memuliakan Tuhan. Sebenarnya mm-mm, inilah bentuk kasih kita kepada Tuhan. mm, Kalau dipikir-pikir Bung Mike ya, kalau bangun subuh-subuh tuh mana ada orang yang mau suka ya. Apalagi eh, kalau kita melakukan aktivitas kita di subuh hari. mm-mm, Tapi kenapa kita memilih untuk melakukannya? Karena mm, kita sadar bahwa kasih Tuhan tanpa batas. Apalagi yang akan kita berikan pada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. mm, Selain kita mau beri hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sama seperti yang kita lakukan setiap hari. mm-mm, Tujuan daripada kita melakukan mutiara pagi ini, bagi saya secara pribadi ya, Bung Mike, ya, mm-mm, adalah kita mau menunjukkan betapa Tuhan itu besar dan ajaib. Di saat banyak orang yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin mereka bisa mendengar hanya pada waktu jam 6 atau jam mm-mm, 8 pagi. Tapi ada yang mungkin subuh-subuh sudah jalan, jam 5 mereka sudah OTW atau mau melakukan aktivitas. Kalau pagi-pagi mereka sudah mendengarkan firman, mereka diberi kekuatan, semangat baru, ya, sukacita baru. Nah, itulah kasih Tuhan tanpa batas bagi kita. Tuhan bisa mengingatkan kita kapan saja, di mana saja, dan lewat apa saja. Termasuk lewat Radio Republik Indonesia. Ini luar biasa. Oke, baik Pak Pendeta. Oke, kita ke penelpon lagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, Iya, selamat shalom. pagi. Selamat pagi Selamat dengan pagi Pak Pendeta dan Pak Mait yang mm-mm. ada dalam siaran Mutiara Pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bersama, iya, dengan siapa ini Ibu? dengan Ibu Feli dari Noongan. Oh, Ibu Feli Noongan, silakan Ibu Feli. Terima kasih atas pelayanan firman pada pagi hari ini. Diberkatilah Pak Pendeta Daleno dan Pak Mait dalam pelayanan. Amin. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga dan pelayanan, dan kami minta sokongan doa dari keluarga Dati Umbo, suami, anak, dan cucu. Terima kasih. Shalom. Oke, baik, terima kasih ya. Ibu Feli yang ada di Noongan, mohon topangan doa ya untuk keluarga Desi Umbo ya. Ya. Oke. Baik, ya, terima kasih Ibu Feli. Ya, terima kasih. Shalom. Baik, shalom. Oke. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan lagi ya. Ini kalau bicara kasih Allah tanpa batas, sebenarnya bagaimana peran iman kita untuk memahami kasih Allah tanpa batas ini? Karena sekarang ini seolah-olah kasih itu seperti sudah tidak ada lagi, Pak Pendeta. Yes. Kalau yang saya lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, waduh, ya biasanya kan prinsip hidup orang yang percaya itu harus berdasarkan kasih ya. Tapi sekarang ini sepertinya kasih itu sudah mulai surut berkurang, Pak Pendeta. Bagaimana, Pak Pendeta? Iya, ada yang mengatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Orang tidak lagi peduli terhadap sesama ketika orang lain membutuhkan. Atau bisa saja bahwa sebenarnya kasih Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Hanya kita kurang memahami, kurang peka terhadap cinta dan kasih Tuhan. Karena kita mungkin bermalas-malasan sehingga membuat kita sendiri jatuh, ya, membuat kita sendiri terpuruk ya dengan kondisi dan keadaan kita. Tapi ketika kita memilih untuk rajin bekerja, rajin melayani, rajin melakukan tanggung jawab kita, lantas ada pergumulan yang harus kita hadapi, yakinlah tidak ada pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya. Sama seperti rumus matematika. Tidak ada matematika yang tanpa jawaban. Apalagi dalam perkenanan Tuhan. Jadi tidak ada masalah tanpa jalan keluar daripada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Ibu Henny Liem ya, yang saya baca di YouTube, Bung Mike, ya. Tuhan Yesus tolong saya untuk biaya kuliahnya anak-anak saya yang belum terbayar juga udah mau wisuda.
Tuhan Yesus tolong saya berikan mujizat pada kami dan bukakan jalan untuk pekerjaan saya, pulihkan ekonomi saya yang sedang terpuruk. Utang saya saya menumpuk, sewa rumah juga belum terbayarkan. Nah, ini kata-kata ini kan adalah bagian daripada kehidupan kita yang tidak bisa terpisahkan. Tapi pernahkah sekalipun kita dihimpit dengan masalah, pernahkah kita ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak ya. Lantas saya mesti katakan kepada Ibu Heni, kita jangan menyatakan bahwa kita dibiarkan oleh Tuhan. Tidak. Kita sementara diproses oleh Tuhan. Dan proses itu memang perlu waktu. Kadang juga proses itu menyakitkan, Bung. Ya, tidak semua proses yang kita alami dan kita rasakan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa menurut kita. Kadang sesuatu hal yang biasa yang bisa juga menyakitkan kita. Tapi sebenarnya kita akan melihat di ujungnya adalah tujuan yang pasti daripada Tuhan, yaitu berkat. Termasuk jawaban-jawaban daripada pergumulan yang sebenarnya Ibu alami. Ya. Yakinlah Bu, percayalah bahwa Tuhan itu tidak buta ya. Dia tidak tuli untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Selama kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Iya. Dan ini ada Randy, Shalom Pak Pendeta, sungguh terberkati pagi ini. Mohon doa buat istri yang perawatan tumor payudara dan anak yang masih pemulihan sakit. Juga tim RRI di depan dan di belakang layar yang standby sejak subuh. Nah, ini luar biasa. Tuhan berkati Bung Randy ya. Itu Bung Mike. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, kami terhubung lagi dengan penelpon. Shalom, Ya. selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Ibu mohon radio monitornya dikecilkan atau agak menjauh dari radio monitornya, Ibu. Ya, halo. Halo, Iya, oke baik. Silakan Ibu dengan Ibu. dengan Ibu Elizabeth. Iya, Lisa. Iya, oke. Silakan Ibu Lisa. Selamat pagi Pak Pendeta bersama Bung Mai. Iya, selamat pagi. Masih berkati oleh Tuhan orang semua. Pagi. Amin. Berbicara tentang temanya soal kasih, Iya, kasih Allah tanpa batas. kasih Allah. Saya menyaksikan kasih Allah. Kemarin terjadi sama saya di kebun, angin hebat dan hujan. Ternyata saya ada masuk dalam sebuah ganti baju, pakai baju kering, saya ambil cookies, ada bawa dari rumah, saya makan, bawa diri, dengar tuh angin dan tuh hujan. Tadi ada pohon berbunyi, kita tengok tuh pohon selalu merumbuh. Saya keluar dari sebuah lari. Memang saya pikir itu kayu mau dapat risiko kita. Karena itu kayu sangat besar dan panjang. Belum 10 meter saya keluar dari rumah. Itu kayu tiba di sebuah. Hancur tuh sebuah. Pokoknya tuh sen-sen hancur. Nah, saya, terima kasih. Nyandak Riki sama saya. Itu pohon kayu. Karena itu saya pikir memang mau Riki. Karena kayu sangat panjang dan besar. Saya keluar dari sebuah belum 10 meter lari. Ya, setelah terjadi itu, cucu saya terus lari-lari dari sebuah padorang. Sebuah bataria menangis. Mandok harap saya tapi misling kayu langsung mati. Ya, dorong sebuah bataria menangis. Oma, kasihan Oma. Sampai dong Riki, saya ada bawa diri di luar. Di pohon pisang, dorang terus baplo pa kita. Oma, kasihan Oma, kita kira Oma semua kita tinggi kayu. Ya, anda Tuhan ada lindungi Pak Oma. Jadi ini ternyata kan dengan khotbah dari Pak Pendeta tadi soal kasih kan. Jadi saya ini menjadi kesaksian. Saya bersaksi bahwa kemarin saya terjadi peristiwa itu di kebun. Kuasa dan kasih Allah nyata dalam kehidupan saya. Saya tidak kena dengan pohon yang rubuh itu. Jadi ini adalah kemurahan Tuhan buat saya. Dan saya minta tepangan doa kepada Bapak Pendeta. Agar supaya saya tetap mengasihi Tuhan.
Tetap saya memang bukan mau bilang apa kalau soal ibadah, ya kalau malam tetap saya ada di situ karena saya mengasihi Allah dan cintai Allah. Ya, itu saja Pak Oke. Pendeta bersama Baik. Pak Mike. Mhm. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Pak Oke. Pendeta lanjutkan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth yang ada di Noongan. Wah, ini satu kisah yang luar biasa ya, Pak Pendeta. Iya, Betul. boleh selamat ya karena kasih Allah. Bagaimana Pak Pendeta menanggapi ini, Pak Pendeta? Silakan. Ya, itulah bentuk kasih Tuhan ya. Tuhan kasih hikmat kepada Ibu Elizabeth untuk lari ya. Ya, Elizabeth beriman tapi juga berhikmat. Bayangkan kalau kita hanya beriman tanpa berhikmat gitu ya, Bung Mike ya. Artinya begini, torang solia ini pohong deng angin kencang ini pohong rupa merubuh batu orang pesabua. Coba kalau torang cuma beriman, Bung Mike, nyala kita berdoa dalam nama Yesus. Kita ya begini mati konyol gitu ya, Bung Mike ya. Iya. Tapi karena kita beriman lantas berhikmat, ya Tuhan menggerakkan hati Ibu Elizabeth untuk menjauh dari tempat di mana dia berdiri ya. Dan akhirnya ibu melakukan hal itu dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan menggalaukan kita dari bencana kecelakaan, bahkan maut. Ya, di saat cucu-cucu so menangis, wah oma ini sonya ndak ada, ternyata oma masih ada di pisang-pisang. Nah ini luar biasa ya. Jadi Luar biasa, ibu iya betul. akan tentang kebaikan Tuhan di mana-mana, begitu Bung Mai. Iya, oke, baik. Baik Pak Pendeta, kita ke penelpon lagi. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Mike bersama Bapak Pendeta Falsalon ini dari Makalitung. Iya, Ibu Els. Ibu Els. Iya, silakan Ibu Els. Mengenai kasih, kalau Ibu Els itu kalau secara kasih, orang selalu merasakan itu kasih Tuhan dari setiap detik, setiap menit orang merasakan itu kasih Tuhan dalam pernafasan. Itu orang mengucap syukur kepada Tuhan karena tak dapat kami membalas itu kasih yang Dia berikan kepada kami. Begitu juga kami sebagai manusia kami akan membalas kasihnya dalam melayani atau orang harus setia beribadah. Dan kedua, Ibu Els meminta tolong bantu doa kepada Pak Pendeta, keluarga Ibu Els, baik pribadi, anak-anak, cucu-cucu, meminta topangan doa supaya tetap bahagia dan tetap sejahtera, tetap diberkati Tuhan. Juga cucu yang tua sementara dalam interview pekerjaan, dia sementara mencari pekerjaan, sementara interview, kami yakin percaya. Iya, halo? Oke, baik. Iya, bagaimana Ibu Els? Halo? Iya, halo, bisa didengar suaranya? Ya, itu saja. Oke. Minta topangan doa karena cucu kami sedang mencari pekerjaan, tapi sekarang sementara interview di dalam dia melamar pekerjaan. Minta topangan doa supaya terlaksana baik. Oke, baik. Baik dan Bapak Iya. Pendeta Frank. Terima kasih, selamat pagi and shalom. Baik, shalom. Selamat pagi. Terima kasih Bu Elsie yang ada di Makalisung ini. Selain tanggapan ya, mohon topangan doa untuk keluarga dan juga anak katanya yang sementara kerja atau interview kerja ya. Nah, ini dari WhatsApp Pak Pendeta dari Ungke di Pinokalan. Ya, shalom. Selamat pagi Pak Pendeta ya Pak Mike. Kalau bicara kasih Allah tanpa batas, sedikit sharing. Saya kira ini yang harus dilakukan kita sebagai umatnya, karena kasih Allah bagi manusia itu sota lebe-lebe. Kurang kita manusia yang melakukan kasih kepada Tuhan, apalagi kasih sesama kita manusia, kadang itu hanya melihat dari situasi, kondisi yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih. Salam kompak buat pendengar Mutiara Pagi. Ya, dari Ungke di Pinokalan. Ya, bagaimana Pak Pendeta? Ya, ini ada lagi Pak Pendeta, mohon maaf. Selamat pagi Pak Pendeta, Bung Mike, terima kasih atas firman dan renungannya. Tolong didoakan, kami telah mendapatkan pekerjaan dari Tuhan. Ya, makasih dari Ibu Hardalin Bawotong. Iya. Oke, bagaimana Pak Pendeta untuk tanggapan dari Ungke di Pinokalan tadi?
Dan mungkin karena waktu juga yang membatasi ya. Mutiara Pagi ini sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Pak Baik, Pendeta. terima kasih Bung Mike. Saya mesti katakan ya terima kasih untuk Ungke di Pinokalan ya. Sekaligus mengingatkan kita, betul, kasih Tuhan itu tanpa batas. Hanya orang manusia yang kadang lupa diri gitu ya. Ya Tuhan so kasih bagus-bagus, ya banyak berkat untuk orang, kali Tuhan jangan lupa Tuhan kasih. Ya, jangankan memberikan sesuatu untuk Tuhan ya lewat cara hidup kita. Yang termasuk gereja itu so nyanda, pi ibadah le nyanda. Ya, padahal tuh nafas Tuhan dah kasih. Nanti so susah baru ingat apa Tuhan. Nah ini kan lucu gitu. Nanti so nyanda berdaya baru, aduh Tuhan tolong akan kasihan. Ya, mar dulu waktu sehat-sehat, mari Jo, iyo, kamu kah Jo, ya sampai. Nah ini menyadarkan kita ya Bu Mike ya. Iya. Waktu Tuhan kasih itu besar sekali. Cuma orang yang tidak bisa menerimanya dengan luar biasa. Begitu. Ini catatan buat kita sekaligus mengingatkan kita ya lewat apa yang disampaikan oleh Ungke di Pinokalan. Sadar bahwa orang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau orang masih bernafas, ya masih dikasih waktu untuk berubah. Begitu Bu Mike. Oke, baik. Ya, baik Pak Pendeta, mungkin bisa langsung ditutup dengan Baik. doa ya, kesimpulan dari perenungan firman Tuhan kita untuk pagi ini. Silakan. Saya mau katakan satu hal buat kita, ya jangan mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita dengan apa yang kita lakukan. Karena tidak cukup kita melakukan kebaikan kalau kita mau menyaksikan tentang kasih Allah tanpa batas dalam hidup kita. Jadi jangan coba-coba orang bandingkan orang perilaku terhadap apa yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Tetaplah mengerjakan kebaikan, tetaplah mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan sadar, yakin bahwa semua adalah anugerahnya. Semua adalah kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Makasih banyak Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru, hamba-Mu yang bertugas Bu Michael Cia bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan, baik pribadi maupun keluarga mereka. Semakin diberkati untuk terus menjadi berkat. Demikian semua pendengar yang menyaksikan lewat kanal YouTube maupun yang mendengar lewat radio. Tuhan berkati dimanapun berada. Bahkan mereka yang sudah masuk lewat telepon, mengirim lewat WhatsApp, dan bahkan juga menulisnya lewat komentar di YouTube. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Di antaranya Pak Mulyar di Bitung, yang kiranya Tuhan menolong hidup keluarga Mulyar Egam di tengah pergumulan sakit. Kuasa Tuhan penyembuhan diberlakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Feli yang ada di Noongan, keluarga Desi Umbo dalam kasih dan anugerah-Mu. Memberkati Ibu Elizabeth di Pakuweru dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ibu Heni Lim di tengah masalah ekonomi, Tuhan buka jalan. Pak Randi yang mau mendoakan istri dan anak kekasih tengah gumul mereka, kami percaya tangan Tuhan menjamah istri terkasih, anak tercinta, dan boleh melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Memberkati Ibu Hardelin Bawotong, Ibu Els di Makalisung, bahkan Bapak Ungke di Pinokalan. Biar kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk anak daripada Ibu Els yang sementara mau mencari pekerjaan, ada juga dalam keberkatan. Semua yang mendengar ada dalam berkat-Mu. Baik Omak Gong maupun Ibu Welmin Tamangendar bersama dengan Bapak Yunus Panggimona. Tuhan juga berkati dimanapun berada semua pendengar yang sementara mendengar dan menyaksikan. Semakin diberkati untuk menjadi berkat. Bagi bangsa kami Tuhan lindungi. Bagi pemerintah kami dijaga dan diberikan semangat untuk mereka mengerjakan tugas mereka. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, kepadamu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar ya untuk responnya baik melalui SMS, melalui WhatsApp ya ataupun kanal YouTube dan juga di line telepon.
Sekali lagi terima kasih ya Pak Pendeta, Tuhan berkati untuk tugas pelayanan dan juga bersama dengan keluarga. Dan dengan demikian pendengar dan pemirsa berakhir sudah untuk Mutiara Pagi ini. Semoga boleh menjadi berkat dan menguatkan kita untuk menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.